Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena di malam yang penuh dengan berkah ini, setelah tadi maghrib kita melaksanakan baca Yasin ini. Ya, alhamdulillah, baca Yasin 3 kali, kita bacanya di Arafatuna sana. Alhamdulillah diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kita untuk menghidupkan malam yang berkah ini. Ini bentuk taufik hidayah dari Allah, termasuk bentuk pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, digampangkan kita untuk duduk bersama, membaca ayat suci Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam nisfu Sya'ban ini malam yang penuh dengan keberkahan. Bulan Sya'ban itu bulan yang berkah. Bulan Sya'ban banyak kejadian-kejadian yang sangat istimewa di bulan ini. Maka insyaAllah di malam hari ini kita sebutkan sedikit daripada kejadian yang istimewa terjadi di bulan Sya'ban. Salah satunya ini kita nukil dari kitab Madza fi Sya'ban, ada apa di bulan Sya'ban, karya ayah dari guru kami, yaitu Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Pertama, keistimewaan untuk kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi di bulan Sya'ban, yaitu kiblat kita diarahkan oleh Allah untuk menghadap Ka'bah. Dulu itu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi menghadap Baitul Maqdis. Salat 5 waktu, tapi ngadepnya Baitul Maqdis selama kurang lebih 16 bulan. Itu setiap solat Nabi selalu menghadapkan mukanya ke langit, dalam hatinya meminta kepada Allah untuk kiblatnya dirubah. Akhirnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang berbunyi, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kata Allah, kami telah lihat wahai Muhammad, kau selalu menghadapkan mukamu ke langit, tapi malu untuk mengucapkannya. Hanya di dalam hati Nabi ucapkan, pengen apa? Pengen kiblatnya dipindah ke Ka'bah, karena Ka'bah kiblat kakek beliau Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, maka silahkan kau hadapkan kiblatmu ke arah yang kau sukai. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Silahkan pindahkan kiblatmu ke Masjidil Haram. Itu kapan ayat ini turun? Di bulan Sya'ban. Jadi perpindahan kiblat kita dari Baitul Maqdis ke Al-Ka'bah Al-Musyarrafah itu di bulan Sya'ban. Lebih tepatnya di salat zuhur. Waktu itu Nabi lagi salat di satu tempat, yang mana tempat tersebut akhirnya jadi Masjid Kiblatain. Kita kalau ziarah ke Madinah, kita mampir ke situ, Masjid Kiblatain, masjid yang punya 2 kiblat. Apa sejarahnya 2 kiblat? Karena disitulah Nabi lagi salat. Di dalam salat turun wahyu dari Allah. Wahyu perintah dari Allah harus segera dilaksanakan. 2 rakaat Nabi menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaatnya Nabi langsung memutar arahnya menghadap Ka'bah. Di salat zuhur di bulan Sya'ban. Itu termasuk sejarah. Ini sejarah penting kiblat kita. Kita harus tahu sejarah kapan kiblat kita dirubah
dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap Al-Ka'bah Al-Musyarrafah di Madinah, di masjid yang bernama Kiblatain. Diberi nama ini masjid punya dua kiblat. Bukan sampai sekarang dua kiblat, tidak, dulu maksudnya. Dulu pas di situ Nabi lagi sholat zuhur, turun ayat yang memerintahkan untuk pindah menghadap Ka'bah, langsung Nabi belok menghadap Ka'bah. Makanya dinamakan masjid dua kiblat. Masjid Kiblatain. Itu terjadinya di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini yang kita harus tahu. Kemudian termasuk kelebihan di bulan Sya'ban atau apa yang terjadi di bulan Sya'ban, raf'ul a'mali fihi. Di bulan Sya'ban ini amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala atau disodorkan kepada Allah. Walaupun Allah itu tahu semua amal kita, kan itu. Bahkan sebelum kita lakukan Allah sudah tahu. Ya, ya'lamu apa dalam ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, ya'lamu ma tusirru wa ma yu'linun. Allah tahu apa yang kita tampakkan dan apa yang kita tidak tampakkan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu gerak-gerik mata kita, lirikan kita, Allah tahu niatnya apa. Mungkin sambil kita tidak tahu kita ngelirik ini apa niatnya, tapi Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, apa yang disembunyikan oleh hati kita, ya, teman kita yang duduk di samping kita, kerabat kita tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah tahu semua udah. Bahkan dari umur janin 4 bulan di situ udah dicatat semua apa yang akan dilakukan oleh anak itu sampai dia meninggal dunia. Cuman Allah Subhanahu wa taala menjadikan peraturan atau ada prosedurnya, ada aturannya. Aturannya itu setiap tahun catatan kita disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal kita disodorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal kita ini dihadapkan, dilaporkan kepada Allah oleh malaikat. Itu ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ada yang harian, laporan kerja mungkin ya, harian. Kapan harian itu? Harian amal kita dilaporkan kepada Allah setiap mau masuk waktu maghrib dan mau masuk waktu sholat subuh. Mau masuk waktu maghrib itu malaikat yang Allah perintahkan untuk turun ke bumi dari pagi sampai sore, naik ke langit, melapor kepada Allah. Turun malaikat sip-sipan, turun malaikat dalam hadis di Nabi katakan, turun malaikat yang tugasnya di malam hari. Nanti malaikat yang di malam hari ini sebelum subuh naik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala melaporkan. Nah, 2 waktu ini di situ amal kita akan dilaporkan kepada Allah. Makanya kita dianjurkan di 2 waktu ini untuk dalam keadaan beribadah. Sebelum subuh walaupun sebentar, sebelum maghrib, itu banyak lupa mau waktu ini. Setelah maghrib jelas, sangat banyak hadis anjuran dari Nabi untuk kita menghidupkan waktu dari maghrib ke isya. Tapi sebelum maghrib, walaupun seberapa jam, 10 menit paling tidak, kita sudah siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu juga waktu yang luar biasa. Itu yang harian. Yang mingguan setiap hari Kamis, setiap hari Senin, itu juga waktu dilaporkannya amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya kenapa puasa hari Kamis dan Senin, salah satu alasannya kata Nabi, di situ amal kita dihadapkan kepada Allah. Dan aku ingin ketika amalku dihadapkan kepada Allah, aku dalam keadaan berpuasa. Itu setiap minggu, setiap tahunnya di malam nisfu Sya'ban atau di bulan Sya'ban, lebih tepatnya di malam nisfu Sya'ban. Di situ dilaporkan, disodorkan amal kita 1 tahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Kenapa engkau ya Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban?" Nabi itu paling banyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi kalau kita mau tanya ibadah apa yang harus kita perbanyak di bulan Sya'ban, yang sanggup untuk puasa silahkan puasa. Yang sanggup.
Tapi jangan sampai kaget puasa tak begawe laju. Marah pula yang di rumah. Nah. Yang sanggup puasa. Yang sanggup puasa perbanyak puasa di bulan Sya'ban. Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, tidak pernah aku melihat Nabi banyak berpuasa selain Ramadan itu di bulan Sya'ban. Itu hampir sebulan penuh Nabi puasa, kata Siti Aisyah, di bulan Sya'ban. Di bulan lain tidak sebanyak itu. Bahkan diriwayatkan Nabi sengaja tidak menyempurnakan puasa di bulan Sya'ban biar tidak dikira itu wajib. Takutnya nanti ada yang salah paham, dikira Sya'ban kayak Ramadan, jadi wajib 2 bulan puasa. Tak, kata Nabi. Oleh karena itu sama Nabi ditinggalkan beberapa hari dari bulan Sya'ban, beliau tidak berpuasa. Tapi kebanyakan puasa Nabi itu di bulan Sya'ban. Dihidupkan sama Nabi dengan berpuasa. Ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah? Dijawab sama Nabi, dzaka syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Bulan Sya'ban itu kata Nabi, bulan yang banyak dilalaikan sama orang. Yang banyak dilalaikan sama orang. Kenapa? Karena dia kejepit. Kejepit dengan bulan Rajab. Syahrullah. Dikatakan Rajab itu bulannya Allah. Rajab dikatakan Al-Asab. Al-Asab artinya di situ Allah turunkan maghfirat rahmatnya. Rajab dikatakan bulan Al-Asam. Asam itu tidak terdengar bunyi pedang di situ. Termasuk bulan haram. Tak boleh ada peperangan, pertumpahan darah di bulan itu. Orang yang bermaksiat di bulan itu sangat besar dosanya, karena bulan yang sangat mulia. Dinisbatkan sama Nabi bulan Allah. Ramadan bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada puasa 30 hari, ada solat tarawih, ada tadarusan, banyak baca. Sya'ban ini dijepit dengan 2 bulan yang besar. Oleh karena itu Sya'ban, padahal Sya'ban juga bulan yang mulia. Oleh karena itu Nabi perbanyak puasa di bulan Sya'ban, agar menyampaikan pesan kepada kita bahwasanya awas, jangan lalai, Sya'ban ini juga bulan mulia. Jangan kamu santai. Rajab kamu semangat ibadah, Ramadan nanti kamu semangat ibadah, di Sya'ban kamu tidak semangat. Hati-hati kata Nabi. Sya'ban ini juga bulan mulia. Disebutkan sama Nabi, di bulan Sya'ban amal akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tahunan. Dan Nabi setiap kapan amal akan diangkat kepada Allah, itu beliau selalu ingin dalam keadaan berpuasa. Dan aku ingin, kata Nabi, ketika amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi puasa bulan Sya'ban itu termasuk puasa di bulan yang mulia dan dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi yang terjadi di bulan Sya'ban? Takdirul a'mal. Di bulan Sya'ban ini juga Allah Subhanahu wa taala selain mengangkat catatan buku amal kita, Allah Subhanahu wa taala menampakkan apa yang akan terjadi kepada malaikat 1 tahun ke depan. Jadi dan lebih tepatnya itu di malam ini, di malam nisfu Sya'ban. Apa yang kita lakukan sampai kita meninggal itu Allah udah tahu, udah tercatat. Cuman Allah kasih tahu malaikat, Allah tampakkan kepada pengurus yang ada di langit sana. Kapan itu? Di malam nisfu Sya'ban. Fulan bin Fulan ini, setahun ini bakal terjadi sama dia ini. Fulan bin Fulan ini yang akan terjadi sama dia setahun ini. Malaikat tahu semua tuh. Kapan tahunya? Di malam nisfu Sya'ban. Dibukakan, dikasih tahu oleh Allah kepada malaikat-malaikat yang ada di langit. Sayyidah Aisyah mengatakan, beliau berkata bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaktubu fihi ala kulli nafasin mayyitatin tilkas sanah." Termasuk salah satunya ajal. Oke, tadi kita baca Yasin, niat pertama biar umur kita panjang dalam keadaan sehat walafiat. Ngapa alasannya itu? Jadi biar kita tidak dituduh ngado-ngado dalam agama.
Betul, memang baca Yasin 3 kali itu harus kita ketahui bukan dari hadis Nabi. Tidak ada di Al-Quran Allah memerintahkan malam nisfu Sya'ban kita baca Yasin 3 kali. Tidak ada juga di dalam hadis Nabi memerintahkan atau Nabi mensunnahkan di malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Tidak ada. Tidak ada. Mau hadis dhaif pun tidak ada. Ini hanya murni adat ulama, adat orang-orang soleh yang mengumpulkan keluarga mereka, mengumpulkan masyarakat setempat untuk membaca Yasin. Tapi yang dari Nabi, yang dianjurkan, sangat dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW, di malam nisfu Sya'ban kita menghidupkannya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menghidupkannya dengan membaca Al-Quran. Itu di malam nisfu Sya'ban. Nah, Yasin 3 kali, Yasin itu kan Al-Quran. Jadi tetap kita tidak keluar dari dari batasan syariat. Karena di dalam hadis Nabi menganjurkan malam nisfu Sya'ban untuk baca Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Yasin 3 kali 1 juz sama beh. Yasin 3 kali itu kurang lebih satu juz. Tanpa kita sadari kita udah baca Quran tadi 1 juz. Alhamdulillah. 1 juz. Umpama ada yang tidak mau baca Yasin, tidak mau baca Yasin, ya sudah silahkan. Mau baca Baqarah silahkan. Mau baca Al-Imran silahkan. Mau baca Juz Amma silahkan. Tidak ada kewajiban untuk baca Yasin. Cuman kita ini punya orang-orang terdahulu. Kita punya orang-orang soleh yang sudah melalui kita. Mereka bukan sembarangan orang. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka punya adat membaca Yasin 3 kali dengan niat-niat yang soleh, kita ikuti adat mereka, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niat pertama tadi kita baca Yasin biar umur kita dipanjangkan oleh Allah. Ternyata betul di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya di malam nisfu Sya'ban ajal itu ditentukan oleh Allah. Dari malam ini sampai tahun depan siapa yang akan meninggal sudah dicatat oleh Allah. Siapa yang akan hidup sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditampakkannya di malam ini. Jadi Israel itu udah megang semua nama-namanya. Nah, makanya kita minta biar umurnya dipanjangkan. Mudah-mudahan semua yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wal-afiyah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tidak keluar dari hadis Nabi. Karena di dalam hadis Nabi mengatakan di setiap malam nisfu Sya'ban Allah catat siapa yang akan meninggal. Ulama kita, orang-orang soleh yang sudah mendahului kita, yang pertama kali membuat adat baca Yasin 3 kali. Niat pertama bahwasannya biar umur panjang, ngambil dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, apa yang kita gawe itu tidak keluar dari syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di malam ini takdirul a'mal. Allah tampakkan kepada malaikat apa yang akan terjadi pada umat manusia sampai 1 tahun ke depan. Makanya kita dianjurkan untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian termasuk kadang ada yang tanya, Ustaz Habib, misalkan istri saya lagi dalam keadaan tidak suci, haid misalkan, datang bulan, tidak bisa dia baca Quran malam ini. Terus baca apa Habib? Banyak bacaan yang lain yang dianjurkan di bulan Sya'ban. Salah satunya adalah salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga tuh. Nabi katakan Sya'ban syahri, Sya'ban ini bulanku, kata Nabi. Kenapa Sya'ban dinisbatkan kepada beliau bulanku? Karena di bulan Sya'ban Allah turunkan ayat yang memerintahkan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sangat sering kita dengar, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Ini ayat luar biasa.
ayat tidak pernah persis seperti ini diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ini ayat khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mulai sebelum Allah nyuruh kita, Allah udah ngomong dulu, aku dan malaikatku bersalawat kepada Muhammad. Wah, ini kan kemuliaan yang luar biasa, kedudukan yang sangat tinggi untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebelum Allah memerintahkan kita, itu Allah udah ngomong, aku dulu kata Allah. Sebelum kalian itu aku udah salawat ke Nabi Muhammad. Sebelum kalian malaikat sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karena itu wahai orang-orang yang beriman, salawatlah dan bersalamlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat itu turun di bulan Sya'ban. Jadi yang tidak bisa ibu-ibu untuk membaca Al-Quran, atau kita lagi dalam keadaan tidak suci, lagi pedo, capek udah baca Quran, pegang tasbih, perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bulan Sya'ban adalah bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis disebutkan bulan Rajab bulan menanam. Menanam dengan apa? Kita tanam sawah kita, sawah amal kita dengan apa? Dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah, dengan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban itu bulan untuk menyiram. Nyiramnya dengan apa? Dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita siram sawah kita tadi, sawah amal kita yang udah kita tanami taubat, kita tanami istighfar, kita tanami untuk kembali ke jalan Allah, kita siram dengan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti insyaallah di bulan Ramadan kita akan memetik hasilnya dengan mendapatkan ampunan, pembebasan dari api neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi di bulan Sya'ban juga kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau faidah atau keutamaan salawat mau kita bahas, wah ini panjang, bukan babnya. Karena banyak sekali, bahkan ulama sampai mengarang kitab dalam menyebutkan keutamaan untuk orang yang banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut satu faedah saja, satu keutamaan. Hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dalam waktu ibadahku berapa persen yang aku jadikan untuk salawat kepadamu?" Kata Nabi, "Terserah kamu mau dijadikan berapa banyak. Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan 1/4." Kata Nabi, "Baik, bagus, tapi kalau kau tambah lebih bagus." "Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan 1/2." Atau afwan, 1/3. Aku jadikan 1/3 untuk salawat kepadamu. Bagus. Kalau kau tambah lebih bagus. 1/2 ya Rasulullah. Bagus. Terus sama Nabi. Ditarik untuk lebih banyak. Kalau begitu ya Rasulullah, aku jadikan semua waktuku untuk salawat kepadamu. Kata sahabat Ubay ini, semua waktuku aku jadikan untuk salawat kepadamu. Kata Nabi, kalau begitu wahai Ubay, yughfaru dzambuk wa yughfa hammuk. Dosamu akan diampuni semua oleh Allah, dan apa yang kau inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Simpel jawaban Nabi. Kalau kau kau banyak salawat kepadaku, hajat akhiratmu, kita kan hajat kita ini ada 2, hajat dunia sama hajat akhirat. Hajat akhirat kita, biar dosa kita diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita dapatkan dengan banyak salawat kepada Nabi Muhammad. Hajat dunia kita banyak macam-macam, pengen ini, pengen itu semua bisa dikabulkan dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai satu hari kita kosong dari bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rugi sekali. Karena faedahnya banyak sekali, keutamaannya banyak sekali. Satu salawat dari kita dibalas 10 kali dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali dari kita Allah balas 10. Ulama mengatakan umpama Allah membalas 1 kali itu udah berlebihan. Jadi umpama kata Allah, sekali kalian salawat kepada Nabi Muhammad, aku balas sekali, itu udah berlebihan.
Karena tidak bisa dibandingkan salawat kita dan salawat Allah Subhanahu wa taala. Kita siapa? Allah siapa? Ini dah 10 kali Allah kasih untuk orang yang bersalawat sekali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan yang sangat luar biasa. Jadi yang tidak bisa baca Al-Quran atau yang sudah baca Al-Quran ingin ibadah, ingin bertambah zikir kepada Allah, zikirlah dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat juga zikir. Salawat itu zikir. Zikir itu kan ingat sama Allah. Orang kalau ingat sama Nabi pasti ingat sama Allah. Otomatis. Tidak ada namanya orang yang ingat sama Nabi tidak ingat sama Allah. Itu mustahil. Sama aja ini orang ingin memisahkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Cukup, dah cukup. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi itu orang salah. Kalau ada yang mengatakan kamu berlebihan salawat sama Nabi. Zikir dong, sebut Allah Allah. Sama apa ya malah dapat dua ikut sekaligus. Orang yang zikir hanya menyebutkan Allah 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 belum tentu ingat sama Nabi. Tapi orang yang ingat bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW otomatis sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wahai Muhammad, umpama ada yang ingin dekat kepadaku tapi tidak melalui pintumu, maka dia tidak akan sampai. Tak bakal sampai. Tak bakal dekat dengan Allah kalau tidak melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan masuk ke hadratullah kalau tidak melalui pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita bersolawat itu pasti udah termasuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi perbanyak salawat di bulan Sya'ban. Kemudian Sya'ban juga dikatakan di sini oleh beliau adalah syahrul Quran, termasuk bulan Al-Quran. Jadi bulan Al-Quran itu bukan hanya Ramadan, itu. Dan kita baca Al-Quran itu bukan harus di Ramadan, baik. Selain bulan Ramadan, Al-Quran kita debu kalau, sarang laba-laba bahkan mungkin, saking tidak pernah diambil dari lemari. Ramadan bersih Qurannya, mau dipakai terus. Habis Ramadan tutup lagi. Bukan itu yang dianjurkan oleh Nabi. Setiap hari kita harus baca Al-Quran. Apa kata Nabi Muhammad? Tidak terbayangkan hati seorang mukmin yang kosong dari Al-Quran. Al-Quran ini punya kita. Al-Quran ini pedoman kita. Al-Quran ini penyelamat kita. Jadi satu hari tak terbayangkan kata Nabi mukmin tak baca Al-Quran. Jadi usahakan satu hari jangan sampai walaupun selembar. Misalkan sibuk nian, misalkan sibuk ini sibuk itu, usahakan walaupun cuma selembar kita membaca Al-Quran. Jadi bukan hanya di Ramadan kita baru buka Al-Quran kita, tidak. Sebelum itu udah harus baca Al-Quran terus. Cuman di bulan Ramadan memang dianjurkan untuk lebih banyak. Kenapa? Karena nanti itu ada pembahasannya di nuzul Quran. Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Rabbul Izzah, dari sisi Allah ke langit pertama itu di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ke langit bumi, ke langit dunia itu diturunkan di malam Lailatul Qadar, di malam Ramadan. Makanya di bulan Ramadan dianjurkan kita untuk memperbanyak double baca Al-Quran. Al-Imam Asy-Syafi'i, pemimpin mazhab kita, itu setiap hari diriwayatkan beliau itu 1 kali khatam selain Ramadan. 1 kali bukan sejuz, 1 kali khatam. Makin banyak yang baca Al-Quran. Kalau di bulan Ramadan 2 kali beliau khatam. Sehari 2 kali. Berarti sebulan 60 kali khatam Imam Syafi'i. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kelebihan itu? Waktu mereka sama. Jangan dikira waktu mereka beda sama kita. Kita 24 jam sehari semalam, mereka juga 24 jam. Cuma mereka itu dapat keberkahan dari Allah. Nah, bagaimana mendapatkan keberkahan waktu? Dengan kita membiasakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Coba yang baru pertama kali baca Al-Quran, baca Yasin itu tidak baca cepat. Nak setengah jam, Yasin baru khatam. Coba tiap hari baca Yasin, 5 menit selesai baca Yasin. Begitulah. Yang biasa baca Al-Quran dulunya
1 juz 1 jam, kalau dia istiqomah, buktikan sendiri 1 juz setengah jam berkurang. Kalau dia istiqomah, makin dia istiqomah lagi, makin cepat 1 juz hatam. Selain lidahnya sudah terbiasa dengan Al-Quran, Allah berikan keberkahan waktu. Setengah jam dia beda dengan setengah jam dulu. Dulu setengah jam baru setengah juz, sekarang setengah jam udah 1 juz. Karena diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita kira seperti Imam Syafi'i sehari hatam, sehari 2 kali hatam langsung sekaligus itu. Tidak. Mereka melalui proses-proses. Mereka proses baca Al-Quran sehari 5 juz, lewat sehari 10 juz, terus sehari 15, baru bisa tembus sehari 1 juz. Begitu. Tidak ada yang langsung sehari sekali hatam dari pertama kali, tidak. Butuh proses semuanya. Di masa proses mereka, Allah berikan keberkahan sedikit-sedikit. Allah lihat, ini jujur nih, tulus, pengen banyak baca Al-Quran. Allah berikan keberkahan sehingga mereka berhasil 1 hari 1 kali hatam. Dan ini tidak mustahil. Tidak mustahil. Kita punya pondok, alhamdulillah, pondok perempuan santriwati di Abiasan inilah. Itu setiap wisuda, sebelum mereka wisuda, pondok tahfidz Quran. Sebelum mereka wisuda, setelah hatam, tidak dikatakan lulus untuk wisuda sebelum baca Al-Quran dari awal sampai akhir sekali duduk. Dan orang tuanya dipanggil, ibunya, bibinya, neneknya dipanggil, biar jadi saksi. Nah, anak kamu udah hafal nian Al-Quran. Duduk, start dari jam 6 subuh atau jam 6 pagi habis sholat subuh. Ada yang selesai jam 12 siang. Dari 1 sampai 3 hafalan. Jadi tidak mustahil, jangan kita katakan mustahil, tidak. Ada yang 6 jam, ada yang 5 jam setengah, ada yang 7 jam, ada yang 8 jam, tergantung budaknya. Tapi terbukti. Dan ibunya, keluarganya menyaksikan hal tersebut. Tapi bukan langsung begitu prosesnya. Dari sebelum wisuda 6 bulan, ini anak dibiasakan. Target pertama, sehari sekali duduk 3 juz, sebulan misalkan. Udah terbiasa. Naik sehari 5 juz. Sekali duduk baca 5 juz. Udah biasa 5 juz, naik sekali duduk 10 juz. Dari 10 juz setelah berapa bulan naik 15 juz sekali duduk. 20 juz, terus naik 5 juz. Baru sampai ke proses 1 kali duduk, 1 kali hatam. Dari juz 1 sampai juz 30 dinilai dan disaksikan oleh orang tuanya. Jadi semua bisa kalau kita mau berusaha. Jadi kenapa di bulan Sya'ban juga dianjurkan untuk banyak baca Al-Quran? Karena persiapan di bulan Ramadan. Biar udah siap-siap dari bulan Sya'ban. Jadi bersihkan Al-Qurannya di bulan Sya'ban. Jangan di bulan Ramadan mau bersihkan Al-Quran di bulan Sya'ban. Udah dibersihkan, udah dirapikan, udah mulai baca Al-Quran. Sehingga masuk bulan Ramadan, lidah kita udah enteng untuk membaca Al-Quran insyaallah. Oleh karena itu banyak sekali ulama-ulama mereka langsung menghadap Al-Quran di bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan. Adapun kemuliaan kemuliaan Al-Quran itu banyak sekali, tidak perlu kita sebutkan. Salah satunya saja, 1 huruf dikasih sama Allah pahala 3 pahala. Afwan, 10 pahala. 1 huruf 10 pahala. Alif lam mim itu 3 huruf. Alif 1, lamnya 1, mimnya berarti 3 huruf. Alif lam mim dapat 30 pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan tuh Yasin tadi kita baca 3 kali. Berapa ribu huruf yang kita baca? Berarti berapa ratus ribu bahkan jutaan pahala yang kita dapatkan di malam hari ini. Alhamdulillah. Kemudian termasuk yang dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Sya'ban, zikir la ilaha illallah. Dianjurkan karena la ilaha illallah adalah kunci untuk masuk ke agama. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pintu surga nanti. Itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan dianjurkan juga di malam ini atau di bulan Sya'ban secara umumnya kita untuk perbanyak istighfar.
perbanyak istighfar, mobil khusus di malam ini itu sangat dianjurkan sekali. Kenapa? Karena istighfar ini sebab untuk amal kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, hajat kita dikabulkan oleh Allah. Ada yang datang ke Imam Hasan Basri, datang apa? Bisnis yo seret, datang. Kata Imam Hasan Al-Basri, kau banyak istighfar. Ada lagi yang datang. Belum ada jodoh, minta jodoh. Kata Imam Hasan Basri, kau banyak istighfar. Ada lagi yang datang, pengen punya anak, belum dapat anak. Jawab Imam Hasan Basri, kau banyak istighfar. Muridnya bingung, wahai guru, kenapa jawabannya semua istighfar? Kata Imam Hasan Al-Basri, apakah kau tidak mendengar Al-Quran? Allah berbicara di dalam Al-Quran bahwasannya istighfarlah kalian kepadaku, maka rizki kalian akan aku luaskan, anak akan aku berikan, semua yang kalian minta akan aku kabulkan. Itu ada di dalam Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Dalam Al-Quran disebutkan. Jadi jawaban Imam Hasan, setiap ada yang minta hajat kepadanya, suruh banyak istighfar. Kita banyak hajat malam ini. Kita malam ini banyak hajat. Jangan cuma di sini kita berdoa, balik ke rumah kaget doa lagi kita sama Allah. Kesempatan, karena malam ini termasuk malam yang tidak ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala. 5 malam yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Salah satunya malam nisfu Sya'ban. Perbanyak doa macam-macam, mintalah sama Allah biar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tambah dengan perbanyak istighfar. Jadi malam ini malam sangat mulia, sampai namanya saja banyak sekali. Dikatakan malam ini malam nisfu Sya'ban, namanya juga ada malam mubarakah, malam-malam yang berkah. Dikatakan juga termasuk nama malam nisfu Sya'ban Lailatul Qismah, malam yang dibagikan di situ pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan juga malam ini Lailatul Takfir, malam untuk penebusan dosa. Jadi pemutihan malam ini, pemutihan buku amal kita, biar dihapus dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malam ini Lailatul Ijabah. Tadi sudah kita sebutkan, malam ini malam yang doa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Syafa'ah, malam biar kita dapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Bara'ah wa Lailatul Shaq, malam di sini ditetapkan kita jadi orang baik atau kita jadi orang yang bukan baik. Oh, ini malam nisfu Sya'ban nih. Di malam ini itu semua kejadiannya ada di malam ini. Pemberian yang luar biasa. Dan bahkan diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya nanti di tengah malam sebelum masuk waktu subuh, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu yang sangat besar sekali. Allah panggil, ayo siapa yang mau istighfar, siapa yang mau bertobat, siapa yang mau minta hajat, semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba tersebut, termasuk dari hamba-hamba yang bisa menghidupkan malam ini dan bisa mengambil kesempatan yang sangat besar sekali di malam ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu cukup dengan apa yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita khususan, untuk negara kita, untuk negara muslimin dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa.